kami dari kelompok 2. Nama saya Franciscus. Nama saya Alvin. Saya ingin membahas tentang bidang apa saja yang menurut Anda penting, maksudnya menurut kita penting untuk di PT kami, dan bagaimana rekrutmen talent, dan talent apa saja yang memenuhi bidang tersebut, dan sertifikasi apa saja yang harus dimiliki. Slide selanjutnya bilang. Ya, oke, selanjutnya. Ya, di sini ada struktur organisasi PT kami, di mana struktur organisasi sangatlah penting bagi perusahaan untuk mengetahui dan siapa saja yang bekerja sesuai dengan bidangnya. Yang pertama ini posisinya ditempati oleh direktur utama, di mana direktur utama mempunyai peran penting di dalam sebuah perusahaan, dan direktur utama memiliki wewenang penuh bagi perusahaan ini untuk mengatur dan membuat keputusan. Di bawah ini direktur utama dibawahi oleh wakil direktur, di mana wakil direktur ini membantu tugas-tugas direktur utama untuk disalurkan ke lini-lini bawahnya. Di bawah wakil direktur ini terdapat banyak jajaran-jajaran manajer, seperti manajer training, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan manajer HRD. Di setiap lini ini semua memiliki perannya masing-masing. Dan yang pertama ini manajer training, di mana manajer ini melatih dan menggali potensi yang dimiliki karyawannya untuk menghasilkan kinerja yang maksimal bagi masing-masing individu karyawan. Dan di sini ada manajer pemasaran, di mana manajer pemasaran ini berkaitan mempromosikan dan menjual produk yang diproduksi kepada konsumen-konsumen. Manajer pemasaran ini sangat penting juga bagi perusahaan, karena produk yang dijual itu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan agar pengeluaran perusahaan dapat tertutupi oleh laba-labanya. Dan yang di samping ini ada manajer keuangan, di mana manajer keuangan ini mengatur keuangan dan budget di setiap individu ini manajer. Dan manajer keuangan ini berfungsi menangani piutang, utang, arus kas, dan lain-lain, sehingga keluar masuknya dana perusahaan dapat dicatat. Dan yang selanjutnya ini manajer HRD, di mana manajer HRD berperan penting khusus di sumber daya manusia dan memiliki fungsi untuk mengurus gaji, mengurus pilot, mengurus pensiun, bahkan mengurus PHK. Manajer SDM ini dapat menyalurkan informasi dari atas sampai ke karyawan sehingga tidak ada miskomunikasi. Dan di samping ini manajer HRD juga berfungsi untuk mencari lowongan pekerjaan di bidang-bidang yang kosong bagi perusahaan ini. Jadi menurut kami bidang-bidang yang paling penting itu bidang-bidang manajer pemasaran dan manajer HRD, karena kedua bidang ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk berkembangnya perusahaan. Dan lanjut, teman saya yang mempresentasikan. Ya, di sini saya akan menjelaskan cara melakukan rekrutmen talent. Yang pertama, kita harus menanyakan nilai yang dimiliki atau yang bisa dihasilkan oleh si pelamar. Yang kedua, menanyakan hobinya. Yang ketiga itu lumayan penting karena itu menyangkut masalah pengalaman dari si rekrutmen.
ya rekrutmen. Yang keempat, melihat kemampuan yang dimiliki. Kemampuan itu seperti kayak apa saja sih yang benar-benar dia bisa lakuin dalam pekerjaan. Yang berikutnya, talent yang dibutuhkan dalam bidangnya, yang yaitu marketing. Marketing yang kami butuhkan itu harus mencakup mampu bekerja dalam tim, bersedia mencapai target, menguasai strategi dan jaringan pasar yang luas, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, bisa menggunakan software, berpenampilan menarik, memiliki semangat yang tinggi. Itu untuk marketing. Dan sekarang saya jelaskan untuk HRD. Kita membutuhkan talent yang memiliki kemampuan interpersonal, kemampuan berkomunikasi secara tulis maupun lisan, membuat lowongan pekerjaan sesuai permintaan dan kebutuhan perusahaan, training dan pengembangan kemampuan SDM untuk pencapaian target perusahaan, laporan kinerja karyawan, dan menguasai kontrak kerja dan hukum perusahaan. Dan berikutnya saya akan menjelaskan sertifikasi. Sertifikasi itu adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang. Itu seperti penghargaan di saat kamu mencapai sesuatu. Dan ini keuntungan dari memiliki sertifikasi yaitu memiliki keunggulan kompetitif dari kandidat tanpa sertifikasi, memiliki potensi mendapatkan upah lebih tinggi, kesempatan lebih besar mendapatkan pekerjaan. Lalu sertifikasi yang perlu dimiliki oleh kandidat adalah dari bidang marketing itu sendiri, dia harus memiliki CPM Indonesia atau lebih sering disebut sebagai Indonesia Certificate Professional Marketer. Yang kedua ada Mark Plus Institute atau latihan berbasis e-learning. Yang ketiga ada training digital marketing. Yang keempat ada BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan yang selanjutnya ini di bidang HRD. Di bidang HRD ini memiliki BNSP atau yang disebut Badan Nasional Sertifikat Profesi, di mana sertifikasi ini diakui oleh Indonesia. Tentu saja memiliki keuntungan sendiri untuk mendapatkan sertifikat ini. Terutama untuk mencari pekerjaan pasti akan gampang untuk mendapatkan pekerjaan. Dan yang kedua ini SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional, memberi pelatihan kepada kandidat baru agar bisa maksimal bekerja di bidangnya seperti bidang HRD untuk mengatur sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. Dan slide berikutnya ini prinsip Pareto. Prinsip ini menyatakan bahwa untuk banyak kejadian sekitar 80% dari pada efeknya disebabkan oleh 20% penyebabnya. Ini seperti contohnya ya, pemasaran 20% penjualan mengakibatkan 80% pelanggan. Dan kalau bagian HRD 20% perekrutan kandidat baru mengakibatkan 80% kinerja pada perusahaan. Dan manfaat prinsip Pareto ini seperti meningkatkan produktivitas, meningkatkan keuntungan perusahaan, terutama bagian pemasaran. Dan yang terakhir ini memiliki keuntungan
mengembangkan layanan, di mana layanan ini sangat dibutuhkan agar konsumen tetap berbelanja di perusahaan kami. Dan yang menariknya lagi, prinsip ini sangatlah fleksibel digunakan untuk perusahaan. Sudah penutup. Terima Ya, kasih. sekian dari presentasi dari kami dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih.